Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaida. Di sini saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa baku. Ya, apa itu bahasa baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Ciri-ciri bahasa baku. Ciri bahasa baku yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Dan yang kelima, tidak mengandung arti pleonasme. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang berkesesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, ataupun perubahan awal kata. Contoh, kata bakunya bertemu, kata tidak bakunya ketemu. Dalam kalimat, saya bertemu ayah di rumah, itu adalah contoh yang baku. Contoh yang tidak bakunya, saya ketemu ayah di rumah. Yang kedua, yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Contohnya, kata bakunya itu salah, kata tidak bakunya itu adalah salah. Dalam kalimat, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu salah. Kalimat tidak bakunya, Pak Guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Ya, bagian yang ketiga yaitu menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan yaitu awalan, sisipan, dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Penggunaan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, kata bakunya bernyanyi, kata tidak bakunya nyanyi. Dalam kalimat, adik dan kakak bernyanyi bersama, itu adalah contoh yang baku. Contoh yang tidak baku, adik dan kakak nyanyi bersama. Selanjutnya yang keempat, bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan yang terdengar lebih formal atau resmi. Contoh, kata bakunya tetapi, kata tidak bakunya tapi. Dalam kalimat, adik sudah minta maaf, tetapi kakak masih marah. Itu adalah contoh yang baku. Untuk contoh yang tidak bakunya, adik sudah minta maaf, tapi kakak masih marah. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pernyataan yang sudah jelas maknanya. Kita lihat contohnya dengan kata bakunya maju. Kata tidak bakunya maju ke depan. Di sini sudah jelas bahwasanya maju itu pasti ke depan. Nah, jadi kalau kita katakan maju ke depan itu adalah contoh yang tidak baku. Contoh bakunya adalah maju. Oke, selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi bahasa baku. Ya, fungsi bahasa baku yang pertama ada pemersatu, yaitu pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, fungsi bahasa baku sebagai pemberi kekhasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, yaitu membawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya.
Yang keempat, yaitu kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Itulah dia fungsi bahasa baku. Oke, itulah pemaparan dari saya tentang bahasa baku. Semoga mahasiswa sekalian bisa memahami apa itu bahasa baku. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.